Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Anda tahu bahwa Singapura sedang membangun pelabuhan terbesar di dunia? Tapi tahukah Anda dari mana material utamanya? Pasir Indonesia. Ya, negara kita yang kaya akan sumber daya alam justru mengekspor pasir untuk memperluas wilayah negara lain. Ini bukan hanya soal perdagangan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Dampak lingkungan, politik, dan ekonomi yang tersembunyi di balik keputusan ini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mengapa Indonesia mengizinkan ini terjadi? Simak terus, kita akan mengungkap sisi gelap dari proyek raksasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit Singapura, meski wilayahnya relatif kecil, telah lama dikenal sebagai negara yang memiliki ambisi besar dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. Dengan penduduk sekitar 5,6 juta jiwa, negara ini tidak hanya berhasil menjadi salah satu pusat keuangan global, tetapi juga merupakan salah satu negara dengan GDP per kapita tertinggi di dunia. Namun, di balik keberhasilannya, ada proyek-proyek besar yang memerlukan sumber daya yang signifikan. Salah satu proyek paling ambisius yang sedang dijalankan Singapura saat ini adalah pembangunan pelabuhan terbesar di dunia, Pelabuhan Tuas. Proyek ini sedang berlangsung di atas lahan reklamasi seluas lebih dari 1.300 hektar, setara dengan 3.300 lapangan sepak bola. Pelabuhan ini akan berfungsi sebagai pelabuhan peti kemas terbesar di dunia, dengan kapasitas yang mampu menangani hingga 65 juta TEUs, 20 Food Equivalent Units per tahun pada tahun 2040. Proyek ini tidak hanya meningkatkan status Singapura sebagai pusat logistik global, tetapi juga membuka pintu bagi perdagangan lintas batas yang lebih efisien, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Pembangunan pelabuhan Tuas yang raksasa ini membutuhkan banyak material, termasuk pasir yang sangat krusial untuk reklamasi lahan. Salah satu hal yang menjadi perhatian besar adalah sumber pasir yang digunakan untuk proyek reklamasi ini. Singapura, negara yang terus-menerus memperluas wilayahnya melalui reklamasi, sangat bergantung pada impor pasir dari negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia. Selama bertahun-tahun, pasir dari Indonesia telah menjadi sumber utama bagi proyek-proyek reklamasi Singapura. Meskipun Indonesia sempat menghentikan ekspor pasir ke Singapura pada 2002 di bawah pemerintahan Presiden Megawati karena alasan lingkungan, baru-baru ini, pemerintah Indonesia kembali membuka izin ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Meskipun regulasi tersebut membatasi ekspor pada sedimen laut, isu ini tetap memicu kontroversi. Keputusan untuk melanjutkan ekspor pasir ini menimbulkan banyak reaksi dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Banyak yang khawatir bahwa ekspor pasir secara besar-besaran ini akan merusak ekosistem pesisir dan memicu degradasi lingkungan yang lebih parah. Dampak dari penambangan pasir ini sudah terasa di beberapa daerah, terutama di wilayah pesisir Indonesia, seperti di Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan. Penambangan pasir yang berlebihan di daerah ini telah menyebabkan erosi pantai, hilangnya lahan, dan kerusakan habitat laut yang penting bagi keanekaragaman hayati. Bahkan, beberapa komunitas lokal melaporkan adanya dampak sosial yang signifikan akibat dari aktivitas penambangan pasir tersebut. Kekhawatiran atas dampak lingkungan ini tidak hanya terbatas pada Indonesia. Di Singapura, meskipun proyek reklamasi ini memberikan keuntungan ekonomi besar, ada juga kekhawatiran bahwa ketergantungan pada pasir impor dapat menimbulkan ketegangan diplomatik dengan negara-negara tetangganya. Pasir, sebagai sumber daya alam yang semakin langka, telah menjadi komoditas yang sangat diperebutkan di Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara seperti Kamboja dan Vietnam juga mulai membatasi ekspor pasir mereka untuk melindungi lingkungan pesisir mereka dari kerusakan yang lebih parah. Sedimen, nyatanya mana? Pulau kami semakin hilang dan tenggelam.
Utara 90 hektar laut direklamasi. Ada 1000 hektar di Surabaya akan direklamasi. Ada 17 miliar meter kubik pasir yang akan dikeruk di 7 daerah. Untuk siapa pasir itu diambil? Nah, asalkan tidak diganggu. Masyarakat nelayan sudah dijakra. Kalau masyarakat nelayannya jadi korban, contoh banyak di Jawa Tengah, kampungnya tenggelam. Siapa yang bertanggung jawab? Katanya proyek-proyek pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Hanya ada satu kata, teman-teman. Tutup aja Pak, kalau nggak mau bilang ke nelayan, tutup aja supaya Bapak bisa di tempat lain dan kami juga bisa jadi pencopet, pembunuh. Selamat datang buat Bapak Ibu sekalian di kiamat baru yang sedang Bapak Ibu siapkan bersama. Dan ingat, 17 m potensi sedimentasi yang dikeluarkan oleh kementerian itu akan menenggelamkan bukan hanya mereka, tapi kita Bapak sekalian ada di Jakarta. Harusnya menteri itu belajar dan magang di kampung mereka, baru mereka tahu caranya untuk mengelola. Apa yang dilakukan di dalam sebenarnya mereka mencatat beberapa permasalahan yang dihadapi kawan-kawan. Kami sudah mengingatkan kalau kemudian menteri baru ini akan terus melakukan pola yang sama, salah satunya adalah yang kita lihat inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan di dalam KKP. Tentu itu akan memulai kiamat baru di pesisir dan pulau-pulau kecil. Baik dari masyarakat, saya akan berbagi mana. Perjamuan terakhir Jokowi makan pasir laut. Emily Salvadillah. Jokowi itu kurus tetapi makannya banyak. Sebagai bapak yang baik, ia berbagi untuk anggota keluarganya. Gibran, Kaisang, dan Kahiyang yang juga mulai banyak makan. Iriana ternyata tidak ketinggalan. Perjamuan terakhir Jokowi dan keluarganya adalah makan pasir laut. Kini bertambah di meja dengan kroni dan pengusaha Singapura. The Last Supper, lukisan Leonardo da Vinci menggambarkan perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum ia ditangkap dan disalib dalam keyakinan Kristiani. Tapi perjamuan terakhir yang ini tidak berhubungan dengan The Last Supper Leonardo, hanya gambaran bahwa Jokowi layak ditangkap setelah terakhir makan pasir bersama kroninya. Rakus sekali rezim Jokowi ini, semua sumber daya alam dibobol dan dieksploitasi, tembaga, minyak, bauksit, timah, nikel, hingga terakhir pasir laut. Hampir semua berurusan dengan kepentingan asing. Ekspor pasir ternyata untuk reklamasi perluasan Singapura. Nampaknya dalam benak Jokowi semua harus jadi duit. Prosentase untuk kantong sendiri, dinasti dan oligarki. Penambangan pasir laut dengan alasan keamanan pelayaran nelayan sebagaimana dimaksud UNCLOS PBB 1982 hanya akal-akalan. Kepentingan utamanya adalah keuntungan komersial modal. Izin ekspor dibuka Presiden Jokowi berdasar PP 26 tahun 2004, Permendak 20 tahun 2004, dan Permendak 21 tahun 2024. Kini tahap realisasi eksploitasi. Di meja perjamuan ada Yusril Iza Mahendra, Hasyim Djohadikusumo, Zulhas, dan Jokowi sendiri. Pengusaha Singapura tentu hadir untuk membersamai. Yusril dan Hasyim langsung membuat perusahaan baru setelah keran ekspor dibuka. Politisi berbisnis menjadi fenomena buruk dari rezim. Jabatan dan kekuasaan dijadikan jalan untuk merampok kekayaan alam.
Membuka ekspor pasir laut merusak lingkungan dan ekosistem. Habitat laut dan ikan yang menjadi sumber mata pencarian nelayan terganggu. Kedaulatan negara tergerus, kualifikasinya sampai pada pengkhianatan atas negara. Batas pantai Indonesia berkurang sementara Singapura meluas. Dasar setan, kedaulatan pun dijual. Jokowi memaksakan kehendak di penghujung kekuasaannya. Muncul isu bahwa penggunaan pesawat jet pribadi milik pengusaha Singapura oleh Kaisang juga terkait ekspor pasir laut tersebut. Gratifikasi terselubung pada Jokowi. Singapura potensial menjadi tempat pelarian keluarga. Gibran juga sekolah di Singapura, walau ijazahnya dipersoalkan. Perjamuan terakhir Jokowi adalah makan pasir laut. Di tengah perjamuan ada bau pengkhianatan yang membuat gelisah bangsa. Meski ada makan malam berdua Jokowi dengan Prabowo membahas kebersamaan dan keberlanjutan, akan tetapi pengkhianatan adalah aroma busuk yang menyengat. Sudah terlalu banyak Jokowi dan keluarga makan dengan macam-macam menu. Saatnya untuk diminta pertanggungjawaban politik dan hukum. Tangkap dan adili setelah adalah saper pasir laut. Jangan biarkan lari ke Singapura atau pulang ke Solo untuk tidur. Ketika rakyat dan bangsa menderita akibat ulahnya, dia enak saja mau tidur. Lindur kali. Waduh, setelah Gerindra nyatakan menolak ekspor pasir laut, kini PAN yang diketuai Zulhas kencang akan lakukan itu karena sudah jadi PP. Dan karenanya DPR akan panggil Zulhas atas pernyataannya tersebut. Selain retaknya Gerindra dan PAN, ekspor pasir laut ke Singapura ini juga dikaitkan dengan gratifikasi jet Kaisang dengan pengusaha besar asal Singapura. Bisa jadi dikasih pinjam jet mewah asal ekspor pasir dibuka untuk mereka. Jelas ini merusak alam kita demi kepentingan keluarga Mulyono saja. Laut akan marah. Saya berdoa dia akan marah sekali. Dan kemarahan itu akan sampai kepadamu. Alam itu punya caranya membalas kejahatan yang kalian buat kepadanya. Kau aduk-aduk, kau keruk semua hasilnya, kau buang limbah tambang di darat pun ke laut. Orang gila apa kalian itu? Singapura adalah negara yang ingin memperluas wilayahnya dengan reklamasi dan tentu butuh pasir laut dari Indonesia. Nah, mengapa kemudian Jokowi di penghujung jabatannya ini, di akhir masa jabatannya yang sudah tinggal beberapa puluh hari lagi, mengeluarkan kebijakan yang menurut saya ini adalah keuntungan bagi Singapura. Ini yang mendukung tolak ekspor laut, terima kasih. Ekspor pasir laut ditolak. Ini juga tolak ekspor pasir laut. Semangat Indonesia. Tolak ekspor pasir laut. Ya, ini pandangan kami, kita akan menghadapi sebuah beban dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan. Alhamdulillah dari partainya Pak Prabowo juga meminta untuk tolaklah sebenarnya ya. Ini juga memperlihatkan beda partai, beda pilihan. Politik saat pemilu bukan berarti untuk isu-isu penting, amanat konstitusi, terutama soal pertahanan, keamanan, dan kedaulatan yang di dalamnya menyangkut kehidupan rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Saya merasa agak bahagia di ujung jabatan ini. Ternyata bisa kok, kita tetap dalam satu perjuangan meskipun kita beda pilihan. Hal-hal seperti ini tanpa melihat dari partai apa, fraksi apa, alhamdulillah semua bersuara, semuanya sama mengatakan tolak ekspor pasir laut. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.